Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum. Minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Lan yadurrukum illa adha wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsurun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Jamaah ibu-ibu yang hadir di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga dan juga semangat untuk mendengarkan ngopi kita pada pagi hari ini di mana topik obrolannya adalah umat terbaik. Nah, seperti apa sih umat terbaik? Kita akan langsung mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Summassalatu wassalamu ala toha rasulillah. Summassalatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi yang berbahagia ini kita akan ngobrol tentang umat terbaik. Siapa yang dimaksud dengan umat terbaik? Tadi qari'ah kita membacakan dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat 110. Kuntum, kalian ini yang dimaksud adalah umat Islam. Khaira ummatin itu menjadi umat terbaik dengan catatan ukhrijat linnas, yang memang diperintahkan untuk keluar, linnas untuk orang lain. Artinya umat terbaik yang pertama yaitu selama ia menjadi atau bisa bermanfaat buat orang lain. Semakin besar kemanfaatannya buat orang lain, maka semakin besar pula nilai kebaikannya. Begitupun sebaliknya. Lah kalau ada umat Islam kok keberadaannya tidak membawa manfaat untuk orang lain, maka ya enggak ada nilai apa-apa sebagai umat. Ya dia baik hanya untuk dirinya kalau memang dia orang baik, tapi untuk orang lain nggak ada nilainya apa-apa. Bahkan wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya nggak dianggap.
Orangnya ada, tapi nggak dianggap sama sekali, kayak nggak ada. Orangnya ada, tapi orang-orang nggak tahu. Wong memang dia nggak pernah ada manfaatnya apa-apa. Ibarat kata rumah depan rumah ngasih lampu cuma berapa watt aja nggak mau. Itu kan nggak ada manfaatnya. Walaupun dia di rumah kan orang-orang nggak tahu. Lah semakin besar manfaatnya maka semakin besar nilai kebaikannya dan ia benar-benar menjadi khairu ummah, umat yang terbaik. Lah kita menjadi manfaat ini kan sesuai dengan karunia Allah. Wong kita ini dikaruniai beda-beda kok ya. Man kana lahu mal falyatasaddaq bimali. Kalau memang dikaruniai duit, ya ia bermanfaat untuk umat atau untuk manusia lain ya dengan duitnya. Ada yang duit nggak begitu punya, tapi waman kana lahu ilmun, ia punya ilmu pengetahuan. Di sini tidak ada dikotomi ilmu agama, ilmu umum, enggak, semua ilmu. Kalau ia mau berbagi ilmunya itu, maka manfaat buat orang lain juga. Mohon maaf kalau ibu-ibu biasanya kan ada yang pinter bikin resep masakan apa gitu. Kemudian diajarkan ke teman begini loh kalau masak manfaat. Lah kemudian diajarkan kemanfaatannya semakin besar. Ilmu yang ia punya. Ia kalau diminta berbagi duit, aduh mohon maaf, saya nggak begitu punya, tapi kalau ide atau ilmu, alhamdulillah. Atau duit nggak punya, ilmu nggak punya, tapi waman kana lahu quwwatun, ia punya tenaga. Oke lah, ayo kita ngadain acara Agustusan umpama. Kalau nyumbang duit saya nggak punya, numbang ide ya saya, aduh SD aja nggak lulus. Tapi kalau gelar-gelar kapret, ayolah. Lah ada kemanfaatannya. Lah semakin tinggi, ya semakin baik nilainya atau semakin kuat pemanfaatannya menjadi khairu ummah. Atau dalam hadis yang begitu terkenal, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu orang yang paling banyak membawa manfaat. Mungkin di kesempatan yang lain saya pernah bilang, orang kalau baik untuk dirinya insya Allah nggak ada lawan, nggak ada musuh, nggak ada yang ngerecokin. Tapi kalau ia mau berusaha mengajak orang lain untuk baik, baru ada tantangannya. Rasulullah itu pribadinya baik, tapi dia ngajak orang lain untuk baik. Kita ya begitu sebagai umatnya. Kita perbaiki diri dulu, kemudian setelah itu kita ngajak orang. Kita alhamdulillah ngaji sudah. Ayo Bu ikut ngaji, daripada di rumah ya paling-paling cuman megangin HP aja, apa jari nggak capek apa begini-begini melulu. Ayolah sekali-kali kumpul sama teman-teman. Kan ngajak orang. Lah ketika kita ngajak itu baru ada tantangannya. Istilah bahasanya kalau solih itu enggak ada tantangannya, tapi kalau muslih itu ada tantangannya. Solih itu baik tapi hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau muslih baik tapi untuk ngajak orang lain. Lah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini akan menjadi umat terbaik selama mau keluar rumah ngajak orang lain untuk menjadi baik dari sisi kemampuan yang kita punya. Kita yang hadir atau mungkin kita atau penonton Sinpo TV dimanapun berada, ini kan kita sadar diri kemampuan kita berada di mana. Nah itulah yang kita ajarkan, kita bagikan ke orang untuk bersama-sama menjadi yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dalam acara Ngopi, ngobrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Semangat sekali Pak Ustadz, di segmen kedua kali ini kita akan buka untuk sesi tanya jawab terkait dengan topik obrolan kita yaitu umat terbaik. Nah kita akan buka untuk 2 orang penanya, silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Anis, mohon bertanya Pak Ustadz, kenapa umat Islam seakan-akan tertinggal dibanding umat lain? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz. Nama saya Ibu Rodia dari Majlis Ta'lim Al Muhajirin, Perumahan Pilama Kota Indah, Bekasi. Bagaimana sikap kita ketika kita mengajak baik tapi malah dimusuhi? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, kenapa umat Islam seakan-akan tertinggal dibandingkan umat lain? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana sikap kita ketika ingin mengajak dalam kebaikan tapi malah dimusuhin? Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, pertanyaan pertama sangat bagus. Kenapa umat Islam seakan-akan saat ini tertinggal jauh dengan umat lain? Hal-hal modern sekarang mayoritas penemunya bukan orang Islam. Alat-alat yang kita pakai oleh umat Islam rata-rata yang menemukan bukan orang Islam. Kita umat Islam ini seakan-akan hanya menjadi konsumen saja, bukan produsen. Beberapa tahun yang lalu ada seorang ulama menulis buku yang berjudul, kalau diterjemahkan ke Indonesia itu, Kenapa Kita Tertinggal. Judulnya begitu kalau di Indonesia kan. Di dalam buku itu mengatakan bahwa umat Islam ini tertinggal karena perilaku umat Islam itu sendiri. Yang pertama, umat Islam mulai menjauhi apa yang menjadi ajaran agama Islam. Contoh, perintah Islam yang pertama kali sebelum ada perintah sholat, zakat, puasa, haji. Kira-kira perintah yang pertama apa? Iqra, membaca. Tapi realnya gimana sekarang? Ya kan? Berarti kalau umat lain lebih maju, ya jangan marah, jangan ngiri. Wong ternyata itu kesalahan dari kita sendiri. Perintah ajaran agama kita sebelum ada perintah apapun, yang diperintahkan pertama adalah membaca. Dan membaca ini menjadi pintu gerbang untuk masuk ke satu kota yang namanya ilmu pengetahuan. Lah kita sendiri menjadi umat yang sangat tertinggal dalam masalah membaca. Cek kecil-kecilan. Biasanya kita di grup WA itu kan ada yang ngirim artikel. Entah tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang ibadah. Coba tanya, yang nge-share itu udah baca apa belum? Yang nge-share loh, bukan yang terima. Yang nge-share yang saya tanya. Lah kan? Cuman teruskan, baca enggak. Lah makanya kalau dalam ilmu, dalam bidang apapun kita tertinggal, yo bias memang wong nyatanya ajaran Islam udah kita tinggalkan. Coba kita mulailah. Oke lah, mungkin kalau kita yang udah begini terkendala kadang dengan mata dan lain-lain, tumbuhkan minat membaca ke anak-anak kita. Ini kadang anak-anak enggak ditumbuhkan minat untuk membaca. Lah kalau itu terus terjadi, ya selamanya mungkin sampai kiamat kurang 2 jam. Kalau dari kabar sih kiamat itu Jumat. Kiamat kurang 2 jam, kita akan tetap tertinggal selama kunci ini loh, membaca. Tidak kita tumbuhkan dari diri kita, selamanya kita akan jadi umat yang tertinggal. Yang kedua, yang kenapa kita menjadi umat yang tertinggal? Karena kita sudah tadi itu pertama menjauhi atau sudah tidak mau malas membaca. Yang kedua, kita sudah mulai bergantung atau bahasa kita itu ngandelin apa ya? Ketergantungan. Ngapain kita mikir capek-capek? Wong saya mau nonton TV udah ada yang bikinin, mau pakai ini udah ada yang bikinin, sehingga otak kita itu tidak termotivasi, tidak terbangun untuk menjadi ini kok bisa jadi begini, ini gimana caranya? Itu enggak pernah terpikir kita. Kita kalau makan wis makan aja, enggak pernah berpikir ini kok ada kacang bisa nempel di makanan, itu nempelnya atu-atu, undi-undi.
Lah kita itu contoh, Kalau dibahas makanan semangat loh. Lah iya, umpama kita nemuin makanan yang aneh, itu kita hanya makanan kok begini, masuk makan. Kita nggak pernah mau neliti ini bikinnya gimana, bahannya dari apa, prosesnya bagaimana. Orang yang ingin maju itu akan selalu begitu. Ngelihat sesuatu pasti penasaran. Ini caranya gimana, prosesnya gimana. Kalau bisa saya harus bisa membuat yang lebih dari ini. Itu yang untuk mensupport kita menjadi umat yang maju. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi yang kedua kok lupa? Bagaimana Bukan. sikap kita Pertanyaan yang kedua tadi loh. ketika mengajak baik tapi malah dimusuhin? Nah, kita ngajak orang lain baik, tapi malah tanggapannya enggak baik. Ya kita harus tahu bahwa orang yang kita ajak baik itu tidak semua menyambut dengan baik. Ya kita baca sejarah para nabi. Justru kadang tantangan itu datang dari bukan orang jauh. Nabi Nuh tantangannya anak, Nabi Allah Ibrahim tantangannya bapak, Nabi Lut tantangannya istri, Nabi Musa tantangannya ayah angkat, Nabi Muhammad tantangannya paman dan keluarga besar. Ini contoh. Kita pun ketika ngajak baik terkadang tantangannya bukan orang jauh. Ya pokoknya bukan orang jauh. Maka dikatakan ada satu makalah, walaupun ini ditulis dalam kitab hadis, tapi banyak ulama yang mempersoalkan apa ini hadis apa bukan, wallahu alam. Makalahnya bunyinya begini, azhadun nas lil alim ahluhu wa jiranuhu. Orang yang paling enggak nganggep terhadap keberadaan orang yang ngajak baik itu ahluhu, keluarganya, wa jiranuhu, dan tetangganya. Makanya jangan heran dimanapun ada pesantren, ada majelis taklim besar, kadang santrinya, jamaahnya bukan orang terdekat. Bisa dicek. Majelis taklim dimanapun, pesantren besar di Jakarta, itu kan ada majelis taklim minggu pagi, itu kan jamaahnya banyak. Coba yang orang asli situ. Pesantren biar pesantren yang terkenal dimanapun bisa cek. Yang rumahnya dekat pesantren justru kadang malah memusuhi pesantren. Azhadun nas lil alim ahluhu wa jiranuhu. Maka ketika kita ngajak baik, orang lain bisa mau, keluarga sendiri nentang, udah dari sononya. Bener gak ya? Iya, udah dari sononya. Nabi Lut tantangannya istri, Nabi Nuh tantangannya anak, Nabi Allah Ibrahim tantangannya bapak. Ini kan udah contoh orang keluarga terdekat kan, istri, bapak, anak. Itu kan orang terdekat, contoh. Lah terus kita bagaimana? Yos kita berpatokan wa ma alaina illal balaghul mubin. Sering dengar ayat ini kan ya? Di mana? Di Quran, jawaban cerdas itu. Jawaban cerdas itu di Quran. Iya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semoga tadi pertanyaannya terjawab dan kita akan kembali usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam acara Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Setelah di segmen sebelumnya kita sudah buka untuk sesi tanya jawab. Nah untuk di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan rangkuman terkait dengan topik obrolan kita pada pagi hari ini, yaitu umat terbaik. Silahkan Pak Ustadz dilanjut. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV yang berbahagia, bahwa kita menjadi umat terbaik dengan syarat mau keluar untuk bermanfaat buat orang lain. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Bermanfaat itu ada kalanya dengan ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang baik. Lah ketika kita mengajak, itu tanggapan orang yang kita ajak tidak selamanya baik. Tadi di segmen sebelumnya sudah saya sampaikan, tantangan terberat itu dari keluarga dan tetangga. Maka ketika kadang anak orang lain bisa kita nasihatin, anak sendiri bengal. Makanya jarang ada anak bisa belajar dan ngaji ke orang tuanya sendiri. Biasanya anaknya kiai, anaknya ustadz, ngajinya ke orang lain. Wong kita kalau ngajarin anak sendiri enggak sabar.
Bener apa enggak? Waktu musim Covid loh, banyak orang ibu-ibu yang tiba-tiba tensinya naik. Ngajarin anak orang itu kita bisa halus, sabar, giliran anak sendiri pengennya di Yes, memang begitu. Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak kepada yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada dari kemungkaran. 3 syarat ini kita menjadi umat yang terbaik, tentu dengan skala prioritas atau kemampuan kita masing-masing. Di antara kita enggak semuanya enggak sama. Yang terpenting ketika kita ada kesempatan untuk ngajak baik, kita ajak. Masalah mau dan tidak bukan urusan kita. Ayat yang tadi saya bacakan walaupun belum kejawab sumbernya dari surat apa itu. Wa ma alaina illal balagul, tapi ada jawaban cerdas Quran. Enggak salah. Makanya kalau ditanya orang, Bu, alamatnya namanya Indonesia. Bener. Enggak salah. Cuman yang tanya kesel ya kan. Ibu alamatnya di mana? Indonesia. Coba ada ibu orang nanya, ibu nanya begitu. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tugas kita itu hanya menyampaikan. Tugas kita hanya ngajak. Ada orang berbuat maksiat, tugas kita hanya nasihatin. Kita tahu itu ponakan main HP, kirain mayo main game biasa, ternyata slot. Kalau memang kita tahu, nasihatin. Dek, nggak ada ceritanya orang main judi itu kaya. Kalau perlu langsung nyanyiin judi. Tapi kadang yo ponakan itu yang kita nasihatin atau orang dekat kita nasihatin, dia yang balesin. Alah po, mbok juga ketagihan online juga, cuman kan belanja. Anaknya kecanduan game online, bapaknya kecanduan judi online, maknya kecanduan belanja online. Sangel-angel. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita ngajak orang baik beresiko. Tetapi resiko terbesar adalah tanhauna 'anil munkar. Orang lagi berbuat yang enggak baik, orang berbuat maksiat, apalagi maksiat itu jadi sumber rezekinya dia. Kok tiba-tiba kita datang nasehatin, wah itu tantangannya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Kita ngajak orang sholat, kita ngajak orang ngaji, paling tantangannya hanya nolaknya pun masih halus kadang. Ayo Bu, hari Senin ikut ngaji, aduh mohon maaf, gosokan di rumah banyak, cucian banyak, anak-anak juga nggak ada yang jemput, paling gitu kan. Coba kalau ada orang yang lagi tadi itu lagi judi, lagi mabuk, lah kok kita datang-datang negor, oh kita nggak ditimpuk batu udah bagus ini. Tapi itulah tantangannya. Ya kita semampunya, sebisanya kita melakukan itu. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Dan semuanya itu dilandasi dengan wa tu'minuna billah, dilandasi dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Pak Ustadz, semoga dengan sejumlah tantangan atau berbagai tantangan yang akan dihadapi, kita bisa bernilai ataupun bermanfaat bagi orang lain menjadi umat terbaik. Amin, amin, Allahumma amin. Demikianlah ngobrol kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa jami' amalina wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر